Ega Kareba. Perkenalkan Arengku Keiko Adelia dari program studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4522091099. Penaken Yane Anak Darana Makassar. Ini Asaku Rehana Sula, NIMku Yanaritu 4522091161. Dia fakultasku psikologi, angkatanku yaitu angkatan 22, Universitas Bosowa. Biasa birangi fakultasku UB. Mbak Noko Kareba, selamat si tamu, yutia tutup demo, la umpapit dan Pak Kaleku di sana Hafifah Rifani Alwi, muruku 20 misal Pamina, totemo mesti sekolah nak jo Universitas Bosowa jurusan psikologi. Biasa nak ditambah Fani NIMku 4522091097 sampai pada motor Kuresmo. Halo totus-tutusku, perkenalkan namaku Misal Milan Kaki dengan NIM 4522091031. Aku kuliah di Universitas Bosowa dengan jurusan psikologi. Halo Mas-Mas, adik kakak semua. Perkenalkan sampun nama Musdalifah dengan NIM 4522091058. Saya ini kuliah di Universitas Bosowa. Aku jurusan itu psikologi, fakultas psikologi juga. Oke, dadah. Hai semua, perkenalkan nama saya Uswatun Hasana, mahasiswa psikologi semester 6. Sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Bosowa. Jadi Indonesia itu dia kaya sekali, dia punya bahasa daerah itu bermacam-macam. Terus dia hidup itu bersampingan dengan Indonesia. Bahkan toh kamu tahu sampai UNESCO itu menetapkan tanggal 21 Februari itu Hari Bahasa Ibu Internasional. Jadi, kamu tahu keanekaan bahasa daerah yang ada di Indonesia tuh dapat menjadi potensi yang positif dalam mengembangkan dan mempermantap kedudukan bahasa nasional yakni bahasa Indonesia. Terus toh bahasa daerah nih jadi terbijak karena dia dianggap sebagai bahasa pengganggu Indonesia. Padahal tuh bahasa daerah atau yang biasa juga disebut dengan bahasa etnis atau bahasa ibu internasional nih bisa jadi potensi yang positif. Terus Ontarto Sindung Mawardi dalam makalahnya yang dia judul tuh Peran Bahasa dan Sastra Daerah dalam Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa, dia bilang kalau apa yang dilakukan oleh UNESCO di atas maksudnya betapa pentingnya upaya mempertahankan pemakaian serta pemberdayaan fungsi bahasa daerah atau bahasa ibu di tengah-tengah masyarakat pendukungnya. Padahal bagus loh. Mian Sansina mampu mensesuaikan tiba lingkungan Kak Mian anui sekitarannya. Yang mana bahasa montongi palanan paling penting hondo ikan tumuannya. Bahasa anu sumbu selama uka ohua na jenisnyo. Palatama potatae tiba anu tulis. Bahasa menurut teori struktural sebagai sistem tanda anu konvensional. Kalau arbiter sifatnya sesukanya, misalnya pandang enteng. Semena-mena nu batasi pala setujuan, tiba sangalu atau lawan basisik. Oleh karena aijo, bahasa memiliki ciri konvensional atau pala setujuan. Materi tumang karena bawa selaku enak, bisa disimpulkan koya tuh tiap bahasa dan tiap daerah tai sama. Ya mau dari ciri khasna atau lino, ya mau pasenga ki sola bahasa-bahasa sengakna atau bahasa alam atau bahasa hewan. Di dalam wilayahna Kesatuan Indonesia, seni angkana bahasa daerah atau bahasa nasionalna.
Engka dua ada nulei pau sebagai pertentangan. Tapi engka to artinya sebagai bentuk persatuan na. Engke nasaba bahasa daerah si bawa bahasa nasional tuo laleng sidion roang. Iyan itu bahasa Indonesia. Irampe bertentangan nasaba engka elok na supaya bahasa nasional nulle mencaji bahasa papasidi ilalena setiap suku. Ras, si bawa kebudayaan oko Indonesia. Si bawa ratang ipake bahasa nasional oko melo yamanang kehidupan wargana nulle mencaji bertentangan to si bawa bahasa daerah ero nasang manang tawe napake sebagai bahasa swaso. Bahasa Indonesia ia miantu ajari bahasa makarua ni pameri masyarakat ka. Nasaba bahasa daerah ni pajari bahasa riolo akulei palang-palang ni kalupai. Punna nela ni pasa akulei anja bahasa daerah tena yamo nakasa iareka sikede ampake akulei ni kalupai. Sigang poing tena nyaseng rialo labatua. Punna nela ni pasa akulei anja bahasa daerah tena yamo nakasa iareka sikede ampake akulei ni kalupai. Sigang poing tena nyaseng rialo labatua. Lamian sana nikah maseyang nasaba apadai tapela bahasa-bahasa daerah. Pangisengang ta ni bolika ilalang tradisita poing tena mo akule ni salamakang. Hingga anjo tena akule ajari punna sekolahnya belajar ka bahasa Indonesia na pangarijiang injapi bahasa daerah. Punna ayan jo kajariang maka tena nakule latapela salah serekna. Bahasa nasional tena napalenyaki bahasa daerah si kamatong balikanna. Kita wajib menjaga kelestarian bahasa daerah yang ada di tanah air. Hal demikian sudah ada indikasi dari pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya garis kebijakan yang telah disusun dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa daerah, yaitu seperti berikut. Bahasa-bahasa daerah yang masih dipakai sebagai alat perhubungan yang hidup dan dibina oleh masyarakat pemakaiannya dihargai dan dipelihara oleh negara karena bahasa-bahasa itu adalah bagian dari kebudayaan yang hidup. Kebijakan demikian tentunya memberi angin segar bahwasannya pemerintah benar-benar memperhatikan bahasa-bahasa daerah yang ada di tanah air ini. Bahasa-bahasa daerah yang ada merupakan kekayaan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Perlunya kiranya diapresiasi kebijakan tersebut. Namun demikian, kiranya tidak hanya memberi aplaus saja terhadap kebijakan tersebut, tetapi juga kita wajib menjaga kelestarian bahasa daerah yang ada di tanah air ini. Dan bahasa Indonesia jumlah napi itu ratu dan lima fungsi nanya mutudako laku dirasa. Fungsi pertama yamu lambang kebanggaan daerah, sia sarana pendukungna budaya, sola pendukung sastra daerah, sola sastra Indonesia. Dan seminar politik tahun 99 disepakati duka pira-pira fungsi, yang mutu pendukung bahasa Indonesia, sia pengantar bahasa permulaan sekolah dasar, sia sumber bahasa tula posugi bahasa Indonesia. Ya tetalu fungsi dikuaduka sebagai pelengkap bahasa Indonesia dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persatuan bangsa Indonesia tina belentuk misa dari keseragaman. Panyo tina belentuk lengkap macaman nu palasatuan. Bhinneka Tunggal Ika madiola mensangkut suku-suku tiba agama-agama. Panyo juga mensangkup bahasa. Karena pada hakikatnya bahasa mengkampi tibutong nu manusia. Jadi, kamu tahu kan tidak, Indonesia ini dia tidak terbentuk dari keseragaman budaya, adat istiadat, bahasa, agama, dan keseragaman yang lain. Terus toh ada pendapat menarik tentang Kular dalam Hidayat. Isinya tuh begini. Setiap usaha yang memaksakan keseragaman dan kebinekaan ini merupakan tanda-tanda awal kematian. Nah, pernyataan ini tuh memang terdengar ekstrim,
Tapi dia begitu bukan tanpa alasan. Alasannya tuh karena pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda satu sama lain. Makanya, apa jadinya ketika dunia ini semuanya sama, tidak ada perbedaan dan tentunya tidak ada warna-warni kehidupan. Selanjutnya tuh dibilang kalau khusus dalam hubungannya dengan keberagaman bahasa, dikatakan kalau kebinekaan bahasa itu merupakan aset kemanusiaan yang tak ternilai harganya, dan hilangnya sebuah bahasa merupakan pemiskinan akan sumber pengetahuan dan pikiran masyarakat. Ia nari sebagai buktina bahwa ia ro bangsa daerah gunana liwa lokona ko negara Coco adana iaro bahasa daerah narik kolanya tanya to nitu kearifan lokal oku kampongnya. Misalnya dega kami sengi makada iaro dongeng tentang Mentiwa, Sangkuriang, Malin Kundang, Joko Tarub, legenda Roro Jonggrang, Sangkuban, Perahu, Namegamu palangnya narekko dega bahasa lokal kan napake koro. Narekko sekarang dega tahu seni bahwa ilalang setiap ceritana iaro karena taruh nilai-nilai kearifan lokal dan ia maladek maloko. peraturan paling tinggi ya bahasa daerah parului dikatutungiri negara ini. Paralui negara ia nahargai, angka tutui, ampak kalompoi siga ampak kamajui bahasa daerah yang nyantu ajari tanggung jawabna negara ia. Ilalang angka tutui salah serek budaya bangsa, nasabah angka tutui bahasa daerah yang nyantu ampak kamajui bahasa daerah, yang nyantu ampak majui budaya ia. Singkaman dimasuka di pasal 32 Undang-Undang Dasar Sisakbu Salapang 45 ayat serre perubahan maka apa? Ilalang panggau kari masyarakat tau angga jaga sigang angka tutui bahasa daerah disariangi pemerintah daerah ya. Aturanna tahu angka tutui bahasa daerah leba minipat jari ilalang aturan nomor 22 tahun Sisakbu Salapang 88. Pasal 10 sere ayat 2 ia angkana ia anjo paralu anggau kanyi pemerintah daerah di kabupaten sigang kota ilalang rijamang umum, kesehatan, pendidikan siagang kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri siagang perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja. Keanekaragaman bahasa daerah yang dimiliki Indonesia dapat digunakan secara berdampingan dengan bahasa Indonesia. Bahasa daerah dan bahasa Indonesia dapat saling mengisi sehingga semangat keindonesiaan yang menjadi pemerkuku persatuan dan kesatuan bangsa akan semakin mantap. Pembinaan dan pengembangan bahasa daerah merupakan suatu cerminan upaya untuk mendorong kemajuan daerah yang tidak saja melalui pembangunan ekonomi dan fisik daerah, melainkan juga pembangunan sosial, budaya, serta nilai-nilai luhur yang dikandungnya. Hal ini sesuai dengan falsafah pembangunan nasional kita dengan tujuan menciptakan suatu masyarakat yang tangguh menghadapi berbagai ancaman, tantangan, dan hambatan dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Pembinaan dan pengembangan bahasa daerah sebagai bentuk perwujudan semangat keindonesiaan tidak harus menggeser posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Pembinaan dan pengembangan bahasa daerah diarahkan pada pemberdayaan bahasa daerah atau bahasa etnik yang lebih mantap yang memiliki hubungan harmonis dengan bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Pemantapan kedudukan dan fungsi bahasa daerah yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya merupakan bentuk perwujudan semangat keindonesiaan pada sebuah negara
yang sangat menghargai kebinekaan yang tunggal ika. Manusia dimanapun hidup pasti membutuhkan komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi menjadi barang penting bagi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Dalam hal ini, bahasa sebagai alat dalam berkomunikasi menjadi sangat penting perannya di dalam menghadapi permasalahan yang ada di tanah air ini. Berbicara tidaklah cukup mengatasi permasalahan tersebut. Perlu ada suatu tindakan nyata di dalam kehidupan sehari-hari demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.